Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Saya rindu kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Kita sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yang pertama, yang harus kita tahu Bapak Ibu, supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang tangkap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama ini harus kuat dalam hidup kita, bahwa Tuhan Yesus yang memilih kita. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Kalau ada seorang yang berkuasa memilih kita, itu dahsyat itu. Kalau baru-baru ini kita pilih presiden, itu biasa. Kalau kita yang memilih presiden biasa. Tapi kalau satu saat presiden yang pilih kita. Misalnya saya ditelepon sama Bapak Presiden Prabowo. Krispus, besok datang ke istana. Saya mau lantik kamu jadi staf khusus kepresidenan. Contoh. Lalu saya terbang ke Jakarta. Besok pagi semua sudah pasti sibuk wartawan-wartawan media itu meliput karena presiden akan berpidato. Dan waktu Presiden Prabowo bilang begini, mulai hari ini saya pilih Krispus Surbakti dan saya tetapkan dia menjadi staf khusus kepresidenan Republik Indonesia. Sejak itu diumumkan, sejak saya dipilih sama Presiden Prabowo, hidup saya itu pasti berubah drastis, beda. Saya sampai pulang dari Jakarta ke Medan, sudah pasti ada orang yang jemput saya. Sudah pasti ada orang yang antar saya ke sini. Mungkin saya sampai kampung ini, sudah banyak papan bunga di depan gereja ini. Selamat, 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 selamat. Mungkin kepala desa pun cari saya. Menjual-jual pendeta, menjual-jual jadi staf khusus kamu. Jangankan kepala desa, bupati pun bisa datang ke sini. Karena ada seorang yang berkuasa di republik ini yang pilih saya. Pernahkah Bapak Ibu berpikir Tuhan yang berkuasa atas seluruh dunia ini, dia bilang, aku yang pilih kamu. Ini dahsyat kalau kita pahami. Bilang kiri kanan, Tuhan yang pilih kamu. Kalau kita sadar bahwa Tuhan yang pilih kita, kita pasti pola pikirnya berubah. Kalau presiden saja yang pilih saya, kemana-mana hidupku pasti udah dapat prioritas. Saya ke bandara gak perlu lagi ngantri-ngantri, dapat prioritas. Saya ngurus KTP yang selama ini mungkin gak ada belangko pun dia dadakan. Karena ada seorang yang berkuasa yang pilih saya. Dan dengar hari ini Tuhan yang pilih kita. Kenapa yang baru-baru ini ada satu kasus staf kepresidenan, dia akhirnya mengundurkan diri, karena hanya dia ngomong sepatah kata goblok, dia langsung harus mengundurkan diri. Karena orang-orang dipilih nggak boleh lagi sembarangan ngomong. Saudara sudah dipilih oleh Tuhan, harusnya nggak boleh lagi sembarangan ngomong, nggak boleh lagi sembarangan berbuat yang tidak benar. Kalau kita sadar Tuhan yang pilih kita. Kira-kira Bapak Ibu, Tuhan tahu nggak kita ini masih suka keras kepala? Tahu. Tapi dengar, Tuhan tetap pilih kita. Kira-kira Tuhan tahu nggak kita kadang-kadang masih suka ngotot, udah salah ngotot, udah salah ngotot. Tapi dengar, Tuhan tetap pilih kita.
Tuhan tahu nggak kira-kira kadang kita sedikit saja diberkati, Tuhan udah sombong. Tahu. Tapi dengar, Tuhan tetap pilih kita. Ini bukan masalah bisa atau tidak, tapi masalah mau atau tidak. Yang pertama, kalau kita mau menggenapi panggilan Tuhan, kita harus sadar Tuhan yang pilih saya. Makanya saya kemana-mana nggak pernah ragu, nggak pernah malu, nggak pernah minder, karena aku sadar Tuhan yang pilih aku. Yang kedua, dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan, aku menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Yang pertama kita dipilih, yang kedua Tuhan menetapkan kita untuk menghasilkan buah. Sekali lagi, Tuhan sudah pilih kita. Itu enggak cukup. Yang kedua, kita harus responi panggilan Tuhan. Murid-murid waktu Yesus panggil mereka, ada yang jadi nelayan. Ada yang lagi nangkap ikan. Dan waktu Yesus bilang, kau ikut aku jadi muridku, apa yang mereka lakukan? Mereka tinggalkan perahunya, mereka tinggalkan orang tuanya, lalu mereka mengikut Yesus. Untuk pergi menghasilkan buah, harus ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Mungkin itu perahu, mungkin itu kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengar Bapak Ibu, kalau kita mau tangkap panggilan ilahi dalam hidup kita, harus kita tinggalkan dosa-dosa atau kehidupan kita yang lama. Harus. Semalam saya diundang Natal di Pemuda Pancasila, Kecamatan Sibolangit. Saya bilang sama mereka, keluarga besar Pemuda Pancasila, saudara undang saya di sini dan ini temanya Yesus lahir mengubah kehidupanku. Saya bilang, Pemuda Pancasila Kecamatan Sibolangit harus berubah. Kalau banyak orang pakai narkoba, kalian jangan pakai narkoba. Kalau banyak ormas-ormas pakai kereta, sepeda motor, knalpotnya blong, kalian Pemuda Pancasila jangan blong, harus berbeda, saya bilang. Yang saya tahu, kalau kita mau tangkap panggilan Tuhan, harus tinggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, aku tetapkan kamu pergi menghasilkan buah. Dan yang ketiga, jangan takut Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus pilih kita, dia tetapkan kita menghasilkan buah. Ada janjinya, dia bilang supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ada janji penyertaan Tuhan. Jangankan Tuhan, kita saja kalau kita suruh anak kita, nakku beli gula 0,5 kilo di kedai, kita nggak asal suruh dia, pasti kita sediakan uang. Ini nakku, disertai dengan uang lalu dia pergi. Apalagi Bapa di sorga yang utus kita, pasti Tuhan sertai. Nah, dengar Bapak Ibu, orang yang hidupnya meresponi panggilan Tuhan, hidupnya itu pasti berubah drastis. Gini, berubah. Saya kasih contoh Paulus. Paulus itu sebelum jadi Paulus namanya Saulus. Dia orang yang paling sadis. Banyak orang-orang Kristen dia siksa, dia bunuh. Mungkin banyak rumah-rumah ibadat dia bakar. Banyak hal-hal yang otaknya dia. Hal-hal kejahatan otaknya itu Paulus. Tapi satu saat waktu dia responi firman Tuhan. Dia tangkap panggilan Tuhan. Dan dia pergi, ini yang dia bilang. Dulu yang kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap sampah karena Kristus. Dulu mungkin dia dihormati, dihargai, kemana-mana orang salamkan dia uang keamanan. Ini Tuan, ini ketua katanya kalau zaman sekarang. Dulu bagi Paulus itulah kebanggaan. Tapi waktu dia responi firman Tuhan, yang dulu bagiku kebanggaan, kuanggap sampah karena Kristus. Dan lihat hidupnya yang suka membunuh. Tuhan pakai dia waktu dia responi panggilan Tuhan. Lihat, sapu tangannya pun bisa menyembuhkan.
Waktu dia tangkap panggilan Tuhan, jangankan sapu tangan, ada orang ngantuk khotbah jatuh dari loteng dan meninggal, dicatat di firman Tuhan, namanya Eutikus. Mati didoakannya, hidup kembali. Drastis. Satu kali dia dipatok ular berbisa, dia enggak mati. Ada pemeliharaan Tuhan. Satu kali dia dipenjara karena Kristus, dia nyanyi, terjadi gempa bumi. Ada hidup yang berubah drastis ketika ada seorang mantan orang jahat tangkap panggilan Tuhan, hidupnya bisa berubah. Saya berharap Bapak Ibu semua jemaat di tempat ini tangkaplah panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu enggak harus jadi pendeta. Mungkin ada di antara saudara dipanggil jadi pendeta. Tapi dengar, tidak semua harus kita jadi pendeta panggilan ilahi. Saya hanya berpikir begini, Tuhan yang pilih kita sudah kasih kuasa. Kalau saya pakai istilah bom, kita bisa pakai bom itu untuk menghancurkan satu negara. Tapi kalau kita nggak meresponi panggilan Tuhan, bom itu hanya tinggal bom. Dan tidak pernah meledak dan tidak pernah bisa dipakai dahsyat. Kalau Tuhan yang sudah pilih kita, ada kuasa dalam hidup kita. Nah, sekarang coba kita mau belajar. Sambil perhatikan, ini penting ini. Supaya Bapak Ibu tahu apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana cara ngeceknya. Yang pertama, semua panggilan Tuhan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, namanya panggilan Tuhan wajib sesuai dengan firman Tuhan. Kalau jadi bandar sabu, itu bukan panggilan Tuhan. Saya kemarin Natal di depan kami ada mobil Eltor, pickup. Dibuatnya tulisan besar, kurir sabu. Bahaya kali negara kami ini kupikir. Perampok, kalaupun saudara berhasil merampok, setiap merampok sepertinya nggak ketahuan, itu bukan panggilan Tuhan. Nokoh-nokohi, nebu-nebu. Pokoknya asal saudara bicara percaya orang, padahal saudara nokoh kerjanya. Dan saudara berhasil nokoh, itu bukan panggilan Tuhan. Yang pertama, kalau kita tahu itu panggilan Tuhan, yang pertama itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, panggilan Tuhan itu juga akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi waktu kita mengerjakan panggilan itu ada damai, ada rasa tentram, ada rasa nyaman. Dan berikut tandanya, coba lihat kapasitas dan bakat kita. Nah, ini juga penting. Kalau saudara nyanyi dan rasanya nyaman nyanyi, dan orang sering dengar saudara nyanyi itu rasanya diberkati. Kemungkinan panggilan saudara dinyanyi. Asal kita nyanyi sering orang puji kita. Kamu asal nyanyi aku diberkati. Tadi aku lemah, aku dengar kamu nyanyi aku dikuatkan. Kemungkinan nyanyi panggilan kita. Mungkin ada kamu di sini jago masak. Asal kamu masak, sering kali kamu dengar, enak kali masakan du. Enak kali masakan du. Kemungkinan panggilan du dimasak. Jadi kalau masak panggilannya gimana om? Buka catering. Itu yang saya bilang, enggak semua harus jadi pendeta. Bisa lewat catering hidup kita ini bisa dipakai Tuhan. Bisa lewat catering kita jadi berkat. Jadi coba cek panggilan kita. Asal masak kita enggak enaknya rasa orang, enggak usah buka catering. Setumpur nanti. Asal nyanyi kita, berhenti kau. Bagus sekalinya kau nyanyi, tapi lebih bagus kau enggak usah nyanyi kata orang. Berarti panggilan kita bukan dinyanyi. Itu ya, coba cek kapasitas dan bakat kita. Yang keempat, ada hasrat yang besar dan konsisten. Kita rasanya punya kerinduan mengerjakan itu terus menerus, konsisten. Walaupun mungkin ada yang larang, kita terus kerjakan. Karena memang waktu melakukan itu damai kita. Yang kelima, ini juga penting. Perlu penilaian orang lain terhadap kita. Nah, ini yang saya bilang tadi, coba
cek nanti pulang kamu dari rumah, apa yang seringkali yang kamu dengar itu seperti puji-pujian untuk endo. Dalam hal apa? Kan ada mungkin orang banyak masalahnya, tapi adik ngerana aku raskam. Tenang pusuh kue katanya. Bisa jadi panggilan endo itu jadi konselor. Ada orang kan belum dia cerita, belum tambah banyak masalahnya sama kawannya itu. Tadi satunya masalahnya gua ya, gua bagaimana. Jadi makin pusing. Ada orang asal kita cerita sama dia, yang nggak kita pikirkan itu yang dia ucapkan, langsung tenang kita. Bisa jadi itu panggilan kita di konselor. Jadi ini. Nah, jadi saya berharap sekali lagi semua jemaat di sini temukanlah panggilan kita. Sekali lagi kalau kita temukan panggilan kita, lihat nanti penyertaan Tuhan, hidup kita itu akan melejit dahsyat. Saya berharap tidak ada jemaat di sini yang masih 7D. Datang, duduk, diam, dengar, dansa. Tuhan Yesus amat baik, duit, kulete, dada terakhir. Dan tidak melakukan apa-apa dalam gereja ini, itu bukan tujuan kita mendirikan gereja ini. Tujuan kita mendirikan gereja ini supaya semua jemaat di tempat ini temukan panggilan kita masing-masing. Nah, 3 hal yang perlu kita tahu. Cara menemukan panggilan. Yang pertama, coba cek. Panggilan itu biasanya, waktu kita temukan panggilan itu, di sana biasanya ada rasa sakit dan rasa cinta yang bersatu. Untuk kita menemukan panggilan hidup kita, biasanya kita lihat sesuatu, ada rasa sakit, tapi ada rasa cinta yang nyatu di sana. Saya kasih contoh, misalnya ada asal lihat orang kena narkoba, langsung dalam hatinya, aduh kenapalah dia kena narkoba, ada rasa sakit. Tapi tidak hanya rasa sakit, tapi langsung ada rasa kasih. Gimana mengatasinya supaya anak ini lepas dari narkoba? Apa yang harus aku buat? Nah, itu ciri panggilan. Ada juga orang lihat orang narkoba, jangan dekati. Itu sudah pasti bukan panggilan kita. Ada orang lihat anak-anak yang nggak sekolah, langsung, aduh kenapalah dia nggak sekolah ini. Apalah yang kubuat dia supaya dia bisa belajar, supaya dia pintar. Ada orang begitu. Ada orang lihatnya anak nggak sekolah pun dia tenda pelang. Ada kan? Itu panggilan kita. Di mana ada rasa sakit, di situ juga ada rasa cinta yang berpadu. Saya tahu di Tangerang ada satu anak Tuhan, panggilannya unik. Panggilannya adalah melayani orang-orang gila. Luar biasanya, waktu dia kerjakan panggilannya, semua orang gila yang dia enggak ada satu pun yang melawan. Lihat, kalau kita menghidupi panggilan kita ada penyertaan Tuhan. Biasanya banyak orang cerita asal diganggu saja itu bisa dilempar orang gila, bisa dihajar, bisa dipukul. Tapi ketika dia melayani semua orang gila, dia datang begini, gimana kabar? Langsung nunduk itu. Potong rambutmu ya, duduk. Langsung dipotonginya semua rambutnya. Kukunya pun ada yang panjang-panjang gitu, dipotonginya pakai tang potong. Mandi kau ya, mandi ya. Enggak ngelawan. Dan dia layani sudah ada 600 orang gila. Dan sudah banyak yang sembuh. Itu panggilan. Sampai satu saat dia ke gereja, banyak pula orang ikut orang gila ke gereja. Sampai pendetanya bilang, tolonglah dipikirkan. Kan gak nyaman pula kalau orang gila belum semua dalam kan. Sampai akhirnya orang itu, suami istri dia bilang, saya juga paham om. Tapi karena ini panggilan saya, akhirnya dia tidak lagi di gereja itu. Dan dia meneruskan panggilannya melayani orang-orang gila. Banyak orang gila sudah sembuh dan sudah pulih. Dia lebih memilih melayani orang gila karena itulah panggilan hidupnya. Tapi jangan pernah coba-coba layani orang gila kalau bukan itu panggilan kita. Tapi kalau itu panggilan kita, kerjakanlah
Saya nggak tahu, mungkin ada di antara saudara, saya lihat orang gila rasanya iba. Coba, jangan-jangan saudara juga panggilannya melayani orang-orang gila. Waktu saya coba, lihat nanti penyertaan Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Jangan pernah diamkan panggilan Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin ada anak-anak muda di sini. Waktu engkau lihat konten-konten kreator yang sekarang makin hari makin nggak jelas. Lihatlah konten-konten sekarang, udah nggak malu lagi kadang-kadang. Semuanya baju, telanjang dada. Waktu engkau lihat gitu, aku pengen jadi konten kreator tapi buat yang bagus-bagus. Mungkin itu panggilan saudara. Lihatlah sekarang konten kreator, di mana Bray? Yuk Bray, mompa kita Bray, mompa. Pakai narkoba. Dan yang kayak gitu-gitu yang banyak di anak-anak muda sekarang. Ayo Bray, ada sini barang cun kali Bray, katanya. Diangkatinya lah pintu gerbang orang. Makanya banyak pagar kuburan pun hilang. Karena banyak konten kreator yang tanpa dia sadar dia sedang mengajar orang narkoba, dia sedang mengajar orang curi-curi besi. Ada orang-orang yang lihat ini biasa aja, tapi ada orang-orang, kok begini negara kami, aku harus jadi konten kreator. Salah satunya saya, waktu saya lihat konten-konten begitu, makanya setiap hari aku kirim itu 1 menit khotbah. Ya aku mungkin gak akan sehebat mereka, gak sebanyak mereka followerku. Tapi minimal aku bisalah berdampak bagi orang-orang yang bisa dengar firman Tuhan lewat media sosial. Jadi itu panggilan kita. Mungkin ada anak-anak muda kami, engkau lihat artis-artis sekarang dengan gampangnya kawin cerai. Hatimu itu, aku maulah jadi artis Tuhan. Aku mau tunjukkan nanti kalau aku berumah tangga, aku setia sampai mati. Lihat, dan lihat ini, di mana ada rasa sakit. Nanti Bapak Ibu coba cek, pulang dari sini, cobalah cek, di mana rasa sakit itu. Kadang-kadang ngelihat itu rasanya sakit, tapi ada rasa mau mengasihi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada passion atau ada gairah biasanya. Jadi kalau itu panggilan kita, kita akan bergairah, semangat mengerjakannya. Dengar ini, walau tidak ada yang membayar. Coba nanti kamu cek, apa yang paling senang kamu kerjakan walau nggak ada yang membayar. Mungkin ke ladang gitu, senang kali. Kamu asal lihat ladang saja rasanya, lepas semua beban itu. Dan kamu kerja di ladang itu sampai pagi, dari pagi sampai malam, nggak ada rasa capek. Sukacita kamu. Bisa jadi panggilan itu jadi petani yang diberkati Tuhan. Ada orang asal ke ladang mesti kalah. Coba cari yang lain. Biasanya kalau itu passion kita, kita akan senang mengerjakannya walau tidak ada yang membayar. Saya sudah cerita sama saudara, saya sering kali pelayanan, nggak ada yang bayar. Bahkan saya harus keluar uang, isi bensin, bawa lagi snack, bawa sound system, dan saya senang melakukannya. Karena itu passionku. Banyak perjalanan-perjalanan yang kadang ya mobilku pun rusak gara-gara jalannya. Saya pernah pelayanan, bayangkan Fortuner, ku bawa Fortuner pun kandas. Taulah kamu gimana dalamnya itu. Tapi itu pun mengerjakan pekerjaan Tuhan, senang. Nah sekarang coba nanti cek yang kedua ini. Hal apa yang sering senang kamu kerjakan walau nggak ada yang bayar tapi kamu senang. Bisa jadi itu panggilan lu. Dan yang terakhir, ini juga penting, ada hasilnya. Ya, kalau kita mengerjakan panggilan kita, itu biasanya ada hasilnya. Biasanya kayak gitu tadi, kalau misalnya kamu cerita sama satu orang, dia tadi banyak masalah jadi lega, akan banyak lagi orang sering cerita sama kamu. Asal cerita sama kamu, lega dia. Mungkin ada orang yang terikat narkoba waktu kan konseling, kamu doakan dia, akhirnya dia lepas. Yang tiba sebentar lagi, datang lagi, doakan lagi aku. Datang lagi, ada selalu hasilnya.
Kenapa hasil ini jadi hal yang penting? Karena saya percaya begini, rasa sakit itu Tuhan yang taruh, rasa cinta juga Tuhan yang taruh dalam hidup kita. Gairah, passion, Tuhan juga yang taruh. Dan pasti kalau Tuhan yang taruh, ada hasilnya. Ada penyertaan Tuhan. Dan biasanya kalau kita mengerjakan panggilan Tuhan, kita nggak akan stres. Saya akan cerita bagaimana saya menangkap panggilan Tuhan dalam hidupku. Saya dari dulu nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta, nggak pernah. Dan hari ini saya jadi pendeta. Saya sampai orang tua saya cerita, nakku, kalau nggak kamu jadi gembala, siapa lagi yang menggantikan pelayanan di Logendak? Ya siapa aja Tuhan mau, saya bilang. Nggak sedih kamu, kita sudah sama-sama dari kecil, kita bangun gereja, kamu juga besar dari gereja, kamu tidak jadi hamba Tuhan. Enggak lah. Dan saya salah satu, kenapa saya sekolah di STM dengan pikiran, tamat STM kerja. Nggak ada jadi pendeta-pendeta. Waktu saya tamat STM datang keluarga, sekolah lah dek. Semua keluarga kita sekolah, jangan kamu cuma nanti tamat SMA. Enggak lah, aku bilang, sekolah lah minimal D1. Nah, iyalah, aku bilang. Jadi aku sekolah itu bukan karena keinginanku. Karena keinginan keluarga besar, bukan hanya bapak mama, tapi keluarga lain bilang sekolah. Saya sekolah D1. Mau tamat D1 gimana dekku? Kata kakakku, ada anak Pak Tengah. Kan enggak nyerasa 1 tahun ya. Udahlah, ambillah D3, 3 tahun. Nah, iyalah. Sekolah pun aku, bukan keinginanku sekali lagi. Tapi dengar ini, walaupun tidak keinginan kita, saya secara pribadi itu tidak pernah lepas doa, baca firman, lakukan firman. Walau aku gak jadi pendeta, tapi ini selalu gak pernah lepas dalam hidupku. Dan tanpa sepengetahuanku, ternyata Tuhan sudah proses semua. Saya D3 itu manajemen informatika, komputer. Sekarang saya baru paham. Ternyata itu bisa dipakai di pelayanan. Yang dulu saya sekolah, asal sekolah saja, nggak pernah punya tujuan, ya udah supaya ada gelar saja begitu. Tapi ternyata saya masuk dalam rencana Tuhan yang nggak aku tahu. Waktu saya tamat kuliah D3, saya langsung cari pekerjaan. Saya sudah dapat pekerjaan di Kaban Jahe. Wah, mantap ini kupikir. Datang Pak Tengahku, pendeta D.Y. Surbakti, dia bilang sama saya, udah tamat kuliah Kris? Sudah Pak Tengah. Sudah ada kerjaan? Sudah Pak Tengah, karena sudah ada. Berapa gajinya? Sekian Pak Tengah. Kecil kali lah segitu katanya. Gini saja, kamu kerja saja sama Pak Tengah, ku gaji nanti kamu lebih besar dari gaji itu katanya. Namanya kita cari uang, siap Pak Tengah. Saya batalkan pekerjaan di sana, saya masuk di kantor gereja, saya kerja dapat gaji lebih besar dari yang sana. Sekali lagi nggak ada pendeta-pendeta di sini. Tugas saya itu mindahkan khotbah Pak Tengah itu dalam bentuk kaset pita zaman dahulu ke CD. Jadi pasang di CD kasetnya, pasang di sini pembakar CD-nya, udah sambil play di sini aku dengar gitu kan. Sambil dengar dia khotbah, udah jadi di sini keluarkan, masukkan, ganti lagi. Itu aja terus kerjaanku. Aku tinggal di kompleks sekolah Alkitab. Kadang sore ada anak-anak sekitar situ main poli, kadang ku pasang gini ikut lagi aku main poli. Nggak ada cita-cita jadi pendeta. Cita-cita hanya uang. Main terus, udah tisi aku kadih ke lebih kasetku, play lagi, main lagi. Dan tugas saya hari itu selalu ada satu radio di Kaban Jahe. Kita bayar mahal supaya kita bisa masukkan khotbah-khotbah di sana. Jadi tugasku cuma itu. Ngantar kaset ke Kaban Jahe, ini ya, tanggal segini ini khotbahnya ini. Oke, lalu bayar uang radio, saya kembali nanti minggu depan, mana kaset yang lama dikasih, ini kaset yang baru ya, nanti tanggal segini putar ya. Tanpa saya sadari, sambil saya putar khotbah itu Tuhan itu kayaknya ngomong sama saya lewat khotbah-khotbah itu, harus begini. Dan jangan lupa ya, walau saya di sini nggak terlintas pendeta-pendeta, tapi setiap hari hidup saya baca firman, doa, taat firman Tuhan, saya kerjakan. Sampai satu kali
saya nyapu di rumah, saya putar radio Grey. Itu jam 7 sampai jam 8 pagi, hanya long play lagu-lagu rohani, nggak ada khotbah. Besok saya nyapu, ngepel rumah lagi, saya hidupkan radio Grey, hanya lagu-lagu. Tuhan itu ngomong di hatiku, Krispus, kau datangin radio ini, minta jam itu, kau pegang, kau sampaikan firman Tuhan di sana. Saya tahu karena saya udah pegang radio di Kaban Jahe, tahu berapa bayarnya radio. Apalagi kalau jam 7, jam 8 pagi, itu di radio ada istilahnya jam mahalnya. Kalau saudara pasang iklan di situ, itu udah pasti bayarnya mahal. Nah Tuhan suruh jam 7 sampai jam 8 sampaikan firman Tuhan. Tapi saya mau taat. Walau di sini nggak tahu, waktu itu saya dipilih Tuhan, itu belum ada di sini, belum. Saya hanya dengar firman Tuhan, lakukan taat begitu saja. Saya pergi ke radio itu, kebetulan yang punya radio itu saya kenal, dia dulu tetangga kami waktu kami di Brastagi. Saya datangi dia, menjojo anakku, kain desa kelenda katanya. Masih kamu kenalnya aku? Kenal lah katanya. Apa tadi? Gini Bi. Setiap pagi aku dengar radio dulu, jam 7 sampai jam 8 itu hanya lagu-lagu rohani Bi. Gimana kalau aku yang ngisi, aku sampaikan firman Tuhan di sana? Langsung dia tanya gini, kamu bawa nama gereja apa anakku? Lalu ku bilang, Bi, aku nggak bawa nama-nama gereja, aku bawa nama Yesus saja, Bi. Oh, mantap nakku, mantap katanya. Lalu dia bilang begini, tahu nggak kamu nakku? Ini jam 7, jam 8 ini banyak kali gereja yang minta sama Bibi untuk mereka yang ngisi. Berapapun mereka berani bayar nakku. Tapi Bibi nggak kasih, nggak tahu, Bibi pun nggak tahu kenapa. Tapi waktu kamu bilang nama Yesus, kayaknya memang inilah yang Tuhan suruh. Lalu dia bilang, nakku, mulai nanti Senin masuk kamu radio ya nakku. Oh iya Bi, aku belum sempat tanya mau bayar berapa. Karena aku tahu itu memang mahal. Tapi waktu itu aku udah siap, aku percaya Tuhan sediakan semua. Mau ku tanya, saya belum ngomong, dia langsung bilang begini. Tapi maaf ya nakku, kalau kamu siaran di radio Bibi ini, Bibi nggak bisa kasih apa-apa untuk dalam hatiku, bayar pun kita sih. Ini nggak dikasih apa-apa ya, memang nggak harusnya nggak dikasih apa-apa, ke sana juga nggak dikasih, kita bayar di sana. Ku bilang senang kali aku Bi, nggak apa-apa Bi. Nanti Senin kamu mulai masuk. Tanpa sepengetahuanku, rupanya saya sudah masuk dalam panggilan Tuhan, rencana-rencana Tuhan. Dan sejak itu saya nggak ingat berapa tahun saya di radio. Mungkin sekitar 5, 6, 7 tahun ada itu. Saya pegang 2 radio Irfa, Grey. Jam 6 sampai jam 7 di Irfa. Jam 7 sampai jam 8 di Grey. Saya sampaikan firman Tuhan. Dan tanpa saya sadar. Itulah asal kita ikut firman Tuhan, taat. Lihat Tuhan itu proses kita. Yang walau kadang kita nggak sadar, ternyata itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Tanpa saya sadar, waktu saya sering sampaikan firman Tuhan di Irfa, di Grey, saya sampaikan firman Tuhan, banyak orang diberkati. Dan sejak itu banyak orang kenal saya. Saya belum jadi pendeta, saya udah banyak khotbah di gereja-gereja. Saya sudah banyak khotbah di sekolah-sekolah. Saya sudah banyak khotbah di kantor-kantor. Bahkan saya pernah diundang ke Malaysia, belum jadi pendeta ini. Itu dahsyatnya kalau kita menggenapi panggilan Tuhan. Dan waktu itu saya belum tahu itu panggilan-panggilan. Saya tinggal di kompleks sekolah Alkitab. Saya tinggal sama pendeta Surbakti, asal dia pergi penginjilan. Dia bilang, Krispus ikut Pak Tengah. Ikut, dia khotbah, saya pegang laptopnya. Seperti ini, dia khotbah, saya tampilkan video-video. Dan tanpa sepengetahuan saya, ternyata itu sudah masuk dalam rencana Tuhan. Gara-gara saya ikut kemana, saya sudah banyak kenal hamba Tuhan. Asal aku sama beliau, tidur sama. Orang bilang, siapa ini Pak Surbakti? Anakku katanya. Jadi sudah banyak yang saya kenal hamba-hamba Tuhan. Makanya waktu saya jadi pendeta, rasanya saya bukan pendeta baru. Karena sudah banyak dikenalkan orang-orang yang bukan hanya GPDI, termasuk gereja-gereja lain. Dibuatlah kem-kem, banyak hamba-hamba Tuhan yang hadir. Pembicaranya pendeta D. Surbakti, banyak interdenominasi hadir. Saya jadi komandan di situ, dalam acara itu. Sejak itu saya banyak dikenal, termasuk pimpinan GBI sekarang Sumatera Utara Aceh. Saya dulu yang ESC dia.
Makanya asal ketemu sekarang, Kristus. Saya bersyukur karena itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Bayangkan saya pernah pegang radio, saya masuk di interdenominasi gereja. Saya itu pernah terkenal sekali. Saya kemana-mana, Pak Kristus, Pak Kristus. Sampai satu saat aku pelayanan di Bandung 3 hari, pulang dari Bandung aku naik Sinabung Jaya, aku taruh koperku di atas. Turun aku di Siampang, aku ambil koperku. Nggak sadar aku rupanya tertukar koperku. Sama persis koperku sama koper sewa yang lain. Aku sampai rumah, aku bawa. Langsung kubuka lah tasku, ada oleh-oleh dalam kan. Kubuka lain isinya. Justru jauh lebih mahal tasnya ini daripada tasku. Tasku paling baju kotor sama oleh-oleh sedikit lah. Aku bongkar-bongkar, nggak ada tanda pengenalnya. Di tasku pun tidak ada tanda pengenalnya. Di mana ini cara memulangkannya? Walau kalau nggak dipulangkan pun aku yang untung banyak. Ini banyak ini barang-barang, dia sepertinya mau berangkat. Hanya setengah jam ada satu keluarga datang ke sini. Pak, ada tertukar kayaknya tas kita, kata. Nggak kenal aku. Iya, kamu tahu dari mana? Ku bongkar-bongkar tas, nggak ada tanda pengenal, ada topi di situ, tulisannya Kristus. Ku ingat ini penyiar radio itu mungkin, dan ku tahu kamu rumahnya di sini. Sampai sebegitu, hanya nama Kristus, koper bisa pulang. Tuhan itu baik. Sampai saya ikut penginjilan, kemana-kemana ikut penginjilan. Waktu pendeta Surbakti doakan orang, ada orang nangis banyak kali masalahku. Keluaran dari matanya, keluaran ingusnya, kayak gitu. Tanpa aku sadar pegang laptop, aku di belakang itu kulihat itu semua. Mulai timbul rasa cinta akan jiwa-jiwa. Iya ya, kasihan kali mereka ya. Berapa kali kami masuk ke kampung-kampung belum pernah tersentuh oleh Injil. Kami pernah masuk ke Pulau Nias, itu namanya Pulau Lumbui. Mungkin orang Nias di sini pun belum pernah ke sana. Itu bayangkan jauhnya, kita naik pesawat dari sini ke Binaka, sampai di Binaka itu naik pesawat kecil lagi. Pesawat kecil mungkin hanya 10 orang, itu dari Binaka ke Lasondre namanya. Jadi di atas pesawat itu pun ya kecil lah pesawatnya, 10 orang cuma. Nggak barang cuma ditimbang, manusia pun ditimbang kalau naik pesawat itu. Nah, nanti saudara kalau ada kesempatan ke pulau-pulau kecil, nanti saudara pun ditimbang. Jadi waktu itu kami naik itu ditimbang semua. Duduknya pun nggak boleh sembarangan. Kau berapa beratmu kilo? Biar sebanding pesawatnya karena kecil. Itu lucu sekali. Waktu pilotnya bilang, baik. Itu pilotnya nggak omong lewat mic, tinggal buka horden aja gini, horden. Baik, kita akan terbang pakai semua sampai penumpangnya. Udah tahu kami itu. Oh, sudah, oke katanya orang barat situ, PKL. Oke, terbanglah kami. Kecil. Itu mau turun, nggak jadi. Kita tidak jadi turun karena ada anjing di lapangan udara itu. Harus diusir lagi dulu. Udah semua steril, baru turun. Karena bandaranya pun kecil. Kami sampai di Bandara Lasondre, naik speedboat lagi. Itu mungkin sekitar 7 jam. Speedboat, bayangkan itu speedboat 7 jam. Bensinnya pun udah berapa jerigen itu dibawa di belakang. Itu kami naik 7 jam. Mau sampai di pinggirnya nggak bisa turun karena banyak karang di situ. Harus naik perahu lagi. Bayangkan naik speedboat, pindah ke perahu itu di tengah laut itu kami pindah ke perahu. Itu pun harus 2 orang supaya bisa stabil. Kami dayung sampai ke satu pulau namanya Lumbui. Waktu orang Nias sambut kami di sana, waduh kayak raja lah kami disambut, dikalungkan bunga. Aduh Pak Pendeta. Sudah 32 tahun GPDI di sini belum pernah ada satu pemimpin pun datang ke sini Pak Pendeta katanya. Kami datang ke sana, kami melayani sukacita, sungguh-sungguh semua. Listrik pun tidak ada, babi masih banyak lepas-lepas di situ. Itu luar biasa. Waktu kami mau pulang, udah tas koper semua di gereja nunggu kapal. Datangan lagi semua anak kampung itu. Pak, sekali lagi sampaikan firman Tuhan. Sekali kami katanya. Itu jadi pengalaman yang sering kulihat. Aku ikut pendeta Surbakti dan tanpa aku sadar. Itu ada rasa cinta akan jiwa-jiwa.
Makanya akhirnya 2015 saya putuskan jadi hamba Tuhan, jadi gembala. Dan waktu saya tangkap panggilan Tuhan, saya melihat bagaimana penyediaan Tuhan dahsyat. Bagaimana banyak hal yang selalu saya cerita di tempat ini yang gak mungkin, itu Tuhan sediakan. Bagaimana kami bisa bangun gereja hanya jemaat yang kecil, tapi Tuhan sediakan. Itu dahsyat. Itu anugerah Tuhan, ada penyediaan Tuhan. Bagaimana berkat-berkat Tuhan itu begitu melimpah dalam kehidupan kita. Saya sekitar 3 hari yang lalu Natal, satu pendeta bisikkan sama saya. Kamu apanya kerjaan sampingan du, katanya. Mulai mikir aku, kenapa dia tanya begitu? Kemungkinan. Kami di Sumatera Utara ini semua pendeta-pendeta itu ada datanya dan setiap bulan kami harus kasih perpuluhan. Bukan sombong, tapi karena ini memang waktunya. Kalau di Sibaya ini, saya walau perintisan, kami perintisan, itu masuk nominasi lah. Total besar uang perpuluhannya. Jadi jangan saudara pikir kami nggak bayar perpuluhan, kami pun bayar perpuluhan. Saya pun kadang, bukan hanya dia yang bingung apanya penghasilan. Saya pun bingung lihat banyaknya berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Seperti saya cerita, saya khotbah dikasih orang 10 juta. Makanya banyak orang pikir, Bapak enak ya, besar pelayanan Bapak. Saya bilang datanglah Bapak ke pelayanan saya. Saya sedang menceritakan ini bagaimana Tuhan itu bukan suruh pergi, tapi dia sertai. Jadi ada hasil, ada penyertaan. Saya hari Minggu lalu khotbah di Medan. Waktu sesi kedua, sebelum makan siang, staf gerejanya bilang gini sama saya, pendeta, ada satu jemaat mau undang Bapak makan sore nanti habis pelayanan sore. Saya pelayanan jam 4, mungkin selesai jam 6. Boleh Pak ada waktu Bapak untuk makan malam? Saya bilang, bolehlah, karena malam gak ada pelayanan Natal saya. Lalu malam habis pelayanan, kami pergi ke satu restoran, kami makan di situ dengan satu orang jemaat itu. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta, saya ada berkat. Saya sebenarnya udah lama punya berkat ini. Waktu saya punya berkat ini, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kemana berkat ini mau aku kasih. Waktu aku berdoa itu jelas sekali wajah Pendeta Surbakti di doaku itu. Dan waktu itu aku mau kasih sama Pendeta Surbakti. Tapi setelah aku doa gitu, aku nampak wajah Bapak nggak pernah lagi melayani di gereja kami. Memang kalau saya ingat, saya ke gereja itu hampir tiap bulan saya ke sana. Tapi 5 bulan terakhir belakangan, mereka undang saya kebetulan nggak bisa. Undang lagi nggak bisa, selalu nggak bisa, sampai 5 bulan saya nggak ke gereja sana. Sampai berapa minggu lalu dia berdoa gini sama Tuhan, Tuhan ini berkat aku sudah mau beri ini. Dan Tuhan taruh wajah Pendeta Surbakti, tapi kok nggak nongol-nongol di gereja kami. Tuhan, beginilah Tuhan. Kalau memang ini berkatnya, saya tunggu sampai akhir tahun. Kalau sampai akhir tahun dia nggak khotbah di sini, berarti ini saya alihkan kepada orang lain. Minggu lalu saya nongol di sana. Makanya itulah sebabnya saya undang Bapak makan malam. Kata. Dia kasihlah berkatnya itu. Saya mau menceritakan, kalau Tuhan yang sudah panggil kita, berkat kita itu Tuhan sediakan. Sampai orang mau memberi pun mau dia nunggu. Kan luar biasa itu ya. Mau memberi mesra kelkapna. Itu akan terjadi kepada kita. Dan itu enggak akan beralih kepada orang-orang yang mau menggenapi panggilan Tuhan. Waktu saya menggenapi panggilan Tuhan, waktu orang ngomong gini, makasih ya pendeta, saya diberkati dengan pelayanan pendeta. Bahasa-bahasa gitu, maaf ini bukan sombong. Itu sudah hal biasa di telinga saya. Karena ada hasil, itu janji Tuhan. Asal kita genapi panggilan Tuhan, ada hasil. Dan gak gampang ada orang kasih 10 juta hanya karena diberkati dengan sebuah khotbah. Itu bukan saya, ada hasil dari penyertaan Tuhan ketika kita tangkap panggilan Tuhan. Saya beberapa hari lalu Natal di Bandar Maria. Setelah semua perayaan Natal selesai, kata sambutan pendetanya bilang begini, Pak Surbakti, mungkin kamu tanya-tanya kenapa kamu lagi kami undang. Lalu dia bilang begini, Pak Surbakti tahun lalu
waktu kamu khotbah di sini, kamu sampaikan firman Tuhan, aku lihat setelah Natal itu banyak kali perubahan drastis di gereja kami ini. Jemaat berubah hidupnya, pelayan-pelayan berubah. Makanya saya pikir kami undang lagi kamu. Ada hasil kalau kita menggenapi panggilan Tuhan. Saya kemarin khotbah di Kutabuluh Sibertang. Waktu selesai Natal, ada anggota dewan yang hadir, ada kepala desa. Jadi panitianya minta mereka sekali berdiri, duanya anggota dewan sama kepala desa. Kepala desanya bilang begini, Jojo Aman Bantak Rina, selamat Natal segala sesuatu. Lalu dia bilang begini sama pendetanya, sentabikel ya Pak Pendeta, maaf pendeta, kalau boleh saya kasih masukan, tahun depan buat lagi Natal kayak gini, tapi kumohon jangan di gereja Pak Pendeta. Sayang kali acara begini bagus, senang kita semua diberkati Tuhan, hanya di gereja dibuat. Tahun depan kita buat di los ya, jangan kamu takut, aku yang bayar los. Tiba-tiba anggota dewannya pegang dia, bisik-bisik sebentar. Ini Pak Dewan bilang, aku yang biayai Natal depan. Tapi Pak Surbakti datang lagi ya katanya. Itu yang saya bilang, hal-hal ngomongan gitu sudah jadi biasa di sini. Tidak membuat saya menjadi tinggi hati, tapi justru saya membuat saya dipilih Tuhan, ini karya Tuhan. Dengar Bapak Ibu, kalau kita tangkap panggilan Tuhan, hal-hal yang begitu akan jadi biasa dalam hidup kita. Tapi jangan lihat itunya, kan selalu saya bilang ada juga perjuangan-perjuangan di balik itu. Saya pernah mau dibunuh karena sampaikan firman Tuhan. Saya pernah diberhentikan khotbah karena sampaikan firman Tuhan. Saya seringkali tidak dihargai. Kemarin saya Natal 4 jam perjalanan, pulang lagi 4 jam, 8 jam perjalanan. Sampai di perayaan Natal itu ribut semua. Tukang kacang pun ada pula. Kacang. Bayangkanlah di situ ramai kali orang. Aku rasanya gak dihargai, tapi aku kan kesini karena Tuhan. Jadi saya tidak tahu apa panggilan kita. Tapi belajar ya, 3 ini nanti cepat-cepat cek. Saya berharap gini, cepat-cepatlah kita semua temukan panggilan. Ini ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Jangan nanti setelah kita dipanggil Tuhan, itu gak pernah terpakai. Kalau saya pakai istilah amunisi yang dahsyat itu, bom yang dahsyat itu, kalau kita pakai bom itu meledakkan banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, itu sudah ada di tangan kita sekarang. Tinggal kita temukan panggilan itu. Supaya nanti waktu kita dipanggil Tuhan, orang-orang datang, aduh dia dulu baik kali, gara-gara dia aku mengenal Tuhan, gara-gara dia aku akhirnya melayani Tuhan. Itu semua akan terjadi kalau kita genapi panggilan Tuhan. Ya, jadi temukan panggilan Tuhan. Coba cek di mana kamu lihat ada rasa sakit, rasa cinta, di mana ada gairah, semangat, passion, dan di mana kamu lihat ada hasil-hasil yang luar biasa. Coba fokus di sana. Waktu kamu fokus, lihatlah ada berkat-berkat dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan.